Pemirsa Intens Investigasi. Air mata mengalir dari mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi saat mendengar kesaksian dari mulut saksi dalam dugaan penghilangan nyawa Vina Cirebon dan sang kekasih Eki bernama Teguh Wijaya. Ya, menangis terseduh-seduh menceritakan kebohongannya yang berdampak besar terhadap rekan-rekannya yang kini harus merasakan pesakitan. Teguh pun mengaku menyesal bagaimana pernyataan itu keluar dari mulutnya saat dilakukan BAP yang dilakukan pihak kepolisian dan membuat rekan-rekannya masih harus menanggung akibatnya dengan dipenjara seumur hidup akibat inkonsistensi pernyataannya pada saat itu. Lantas, seperti apakah kesedihan Deddy Mulyadi ketika mendengar pernyataan yang keluar dari Teguh? Mengingat kesaksiannya dalam kejadian yang terjadi pada tahun 2016 tersebut. Seperti apa pula apresiasi Deddy Mulyadi terhadap pengacara Otto Hasibuan yang kini mengawal kasus Vina dan disebutkan akan menjadi kuasa hukum dari 5 terpidana. Benarkah pula dari turun tangannya langsung pada kasus ini membuat Deddy Mulyadi berkeyakinan penuh bahwa para terpidana dan juga Saka Tatal tidak melakukan kesalahan dalam peristiwa ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tampil di channel YouTube Deddy Mulyadi dan menceritakan awal mula bagaimana ia bisa terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki yang diduga dilakukan oleh segerombolan geng motor, diduga Peggy Setiawan CS tersebut. Teguh Wijaya, salah satu saksi kunci dalam permasalahan ini, tentu tidak menyangka momen pertama kalinya berkunjung ke warung Ibu Nining atau disebutkan menjadi tempat nongkrong para pelaku sebelum menghabisi nyawa Vina dan Eki. Menjadi awal mula ia terlibat dalam serentetan masalah yang sampai saat ini pun belum juga menemukan kejelasannya. Diceritakan awal mula kunjungannya ke warung tersebut adalah untuk menemui rekannya yang kini masih menjalani masa tahanannya atas nama Supriyanto. Teguh pun menyebutkan ia dengan Supriyanto dan juga rekannya yang juga saksi dalam permasalahan ini, yaitu Pramudia. Memang sempat nongkrong dan minum-minum di lokasi warung tersebut sebelum akhirnya berpindah ke rumah Hadi yang juga salah satu terdakwa dalam permasalahan ini dikarenakan waktu yang telah menunjukkan jam 9 malam. Teguh pun menceritakan momen nongkrong mereka kembali berlanjut ke rumah kediaman anak Pak RT hingga menutup hari dengan tidur di lokasi tersebut sampai pagi harinya. Namun yang disayangkan Teguh dalam kejadian ini adalah pengakuan berbeda justru keluar dari mulut Pak RT yang menceritakan ia tidak membukakan pintu saat mereka sebenarnya ia dan para terdakwa lainnya ada di lokasi tersebut saat kejadian yang bertepatan dengan kejadian hilangnya nyawa Vina dan Eki pada saat itu. Maka dengan kesaksian berbeda dari pihak Pak RT tersebut, Teguh pun mengaku dibuat galau dan akhirnya memilih untuk merubah kesaksiannya seperti yang ia ceritakan dalam channel YouTube Deddy Mulyadi. Lantas, seperti inilah air mata yang keluar dari Deddy Mulyadi ketika mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Teguh, mengingat kesaksiannya dalam kejadian yang terjadi pada tahun 2016 tersebut. Dan juga pengakuan Teguh yang diceritakan oleh pengacara Otto Hasibuan mengubah kesaksiannya di hadapan para penyidik saat dilakukannya BAP. Dari pernyataan Teguh itu tahu nggak akibat? Anak-anak itu di penjara seumur hidup. Satu lagi Teguh,
Nah, apa yang terjadi dulu Teguh? Waktu dulu kamu di BAP zaman dulu 2016 kamu ngomong apa? Ya pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Cuman di Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak di-cut gitu. Waktu itu kamu mau ngapa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya itu yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Hadi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak Lebih RT. seperti. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Ya, seperti diketahui, Teguh memang bukan satu-satunya saksi menurut Otto Hasibuan yang mengubah kesaksiannya di hadapan pihak penyidik pada saat menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan perihal hilangnya nyawa 2 orang muda-mudi yang disebutkan pertama kali dikarenakan karena kecelakaan tunggal. Dihadirkan Deddy Mulyadi di hadapan Otto Hasibuan bersama dengan Pramudia rekannya. Menurut keterangan Otto, akan segera diperiksa kembali karena ingin mengubah keterangan yang disampaikannya pada BAP tahun 2016 lalu itu. Dua di antaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi 2 di antaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Syafuddin. Konsisten. Ini konsisten 2 orang ini. Sedangkan yang Pramudi ini, Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar dan bermaksud untuk mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Sebelum Kang Deddy akan nanti bercerita, saya jelaskan dulu bahwa dalam rangkaian peristiwa pembunuhan yang dulu dilakukan ini ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya ya. Di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya. Di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12 itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib mereka pergi dulu ke rumah ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi lebih kurang jam 9, jam 10 mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT dan tidur sampai pagi. Jadi artinya peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang antara jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya ketua RT. Sehingga kalau ini benar, maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Sementara itu,
Deddy Mulyadi menyambangi para orang-orang yang terlibat, termasuk diantaranya saksi atas nama Teguh Wijaya. Tidak cukup sampai di situ, Deddy Mulyadi pun harus beberapa kali ke Cirebon untuk bertemu para orang-orang yang ikut terlibat atau mengetahui permasalahan ini. Lantas, seperti apa pernyataan Deddy Mulyadi setelah ia beberapa kali ke Cirebon untuk menemui orang-orang yang terlibat dan atau mengetahui permasalahan ini? Benarkah pula dari turun tangannya langsung pada kasus ini membuat Deddy Mulyadi pun juga berkeyakinan penuh bahwa para terpidana dan juga Saka Tatal tidak melakukan kesalahan dalam peristiwa ini? Diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam enggak ya? Iya. Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan AF dan Dede. AF Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar, dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Ayah mengatakan Peggy pun dia tahu. Kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke Cirebon. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah, tapi jarak ke tempat nongkrong itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aib, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Saka Tatal. Bertemu Saka Tatal, saya pertama yang ingin saya lihat, bener nggak Saka Tatal ini tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen beresin dulu Saka Tatal. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun karena Saka Tatalnya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan pada malam Minggu itu Saka Tatal ngumpul di sini di rumah ini bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol dan kemudian motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya ada apa? Maka istilah Cirebon itu apa? Di step, kemudian di step itu terus kemudian melingkar, hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu, Sadikun gak berani lewat karena ada polisi. Dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu nyampelah ke bengkel. Saya tidak percaya jujur aja. Maka saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Rekonstruksi itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong, betul, dan belok ke kanan sampailah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu, saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan betul pada malam itu ke sini. Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan, kakinya patah 4. Saya temuin lagi. Ketika temuin lagi dia menjelaskan malam Minggu itu betul Saka Tatal itu ke sini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang bohong, tiba-tiba ditanya, sama kan tidak bohong.
menurut saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada selipnya. Belok jalan dan kemudian dia katakan saya lurus Pak. Lihat polisi ada di situ, tapi memang tidak lihat mayat korban. Kalau saya lewat, sudah. Artinya dari situ saya sudah meyakini ini Sakatata nggak salah. Di sisi lain, menghadirkan para saksi dan orang tua dari 5 terdakwa dalam perkara ini, Deddy Mulyadi sempat dibuat terkejut karena upayanya pun ternyata mendapatkan tangan terbuka dari pengacara Otto Hasibuan. Diterima baik dan langsung menggelar jumpa wartawan di hari yang sama. Deddy pun mengapresiasi turun tangannya pengacara Otto Hasibuan untuk mengawal permasalahan ini. Lantas, apa sebenarnya alasan Otto Hasibuan mau turun langsung untuk membantu para saksi yang akan diperiksa tersebut? Pak Otto dan semua tim Peradi yang telah menerima kami dengan penuh rasa kemanusiaan, rasa penghormatan. Sini orang yang dalam setiap hari itu biasa berkeliling kampung untuk menemui, menyentuh, menyapa warga, dan dari setiap peristiwa yang ditemukan selalu ada cerita yang tidak pernah berhenti. Saya mengamati kasus ini agak lama, tapi saya sendiri masih ragu untuk melangkah karena ada pertimbangan-pertimbangan yang saya perhitungkan karena ini menyangkut aspek hukum. Saya melihat akhir-akhir ini pameo di dalam hukum waktu saya sekolah hukum pertama kali sampai saya menjadi dosen mengajar sampai guru besar, itu kita diajarkan pameo baik kepada semua sarjana hukum termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu pameo yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran hak asasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara itu, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani ada polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif, tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak datang sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyidikan itu lagi, penyidikan ini. Itu permintaan kami, dan selanjutnya saya minta bantuan dari Kang Deddy untuk bisa memberikan penjelasan kenapa sih Kang Deddy kok begitu
sampai mati-matian nih mau datang membawa mereka ke sini. Sampai nangis beberapa kali saya lihat. Tadi juga saya di atas berdua, nggak ada orang. Nangis beliau nih. Saya sih nangis dalam hati saya. Di balik air mata Deddy Mulyadi yang keluar saat semakin dalam menelisik kasus ini, yang cukup menghebohkan juga tercetuslah nama salah satu terdakwa atas nama Sudirman yang kini tengah ramai diperbincangkan. Lantas, seperti apakah keyakinan kuasa hukum perihal sosok Sudirman yang menurutnya tidak bersalah? Apa hal yang menjadi landasan kuasa hukum jika kliennya Sudirman tidak bersalah dalam permasalahan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setali 3 uang dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Deddy Mulyadi. Titin Prialianti, kuasa hukum Sudirman, sebagai orang yang mengawal permasalahan ini dari awal, masih berkeyakinan penuh jika kliennya tidak bersalah. Pasalnya, tidak seperti kebanyakan orang yang mengenal Sudirman hanya dari pemberitaan di sosial media. Sebagai kuasa hukum, ia mengenal Sudirman sebagai pria yang baik dan tidak mungkin melakukan perbuatan keji yang membuatnya mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Ya, karena dari alibi, dari keseharian Sudirman, dari ada di persidangan ada saksi yang mengatakan dia tuh anaknya baik. Padahal saksi itu bukan saksi yang saya hadirkan loh. Saksi itu tidak saya hadirkan, tetapi dia merekomendasikan Sudirman itu anak yang baik, anak yang lebih sering berada di musola gitu. Nah itu kan terkonfirmasi ketika tadi juga kan ada keterangan napi yang menyatakan dia lebih sering ada di musola gitu. Jembreng-jembreng sekarang nanti digagalin, mas biarin aja gimana nanti mendapat keadilan. Karena saya yakin betul mereka tidak melakukan atas perbuatan yang dituduhkan. Itu saya yakin, ini keyakinan saya dari bukti-bukti di persidangan, dari berkas-berkas yang saya miliki, gitu mas. Dan ini kalau bicara hal-hal kenapa sih harus dibuka, itu sih orang-orang pakar aja lah mas yang menjelaskan. Cuman kan saya hanya berdasarkan keyakinan saya, berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keyakinan saya sebagai pengacara, keyakinan hakim, keyakinan jaksa kan beda mas. Gitu. Walaupun induknya sama, berkas perkara, keterangan saksi di persidangan, apa yang terjadi, sebenarnya induknya sama. Cuman kan keyakinannya beda-beda, itu yang saya bingung gitu. Aduh ya Allah, ini kenapa? Hakim boleh tidak percaya pada keterangan saksi, boleh tidak percaya pada alibi yang dibukakan oleh terdakwa. Hakim boleh tidak percaya pada keterangan-keterangan yang meringankan terdakwa. Hakim boleh tidak percaya pada keterangan terdakwa. Tapi kenapa hakim pada saat itu tidak percaya kepada hasil visum? Hasil visum itu dokter loh. Dan itu punya keahlian sendiri. Bukan hanya disumpah pada saat persidangan, juga ada sumpah profesi. Terus kalau yang dihadirkan saksi-saksi gitu, cuma sidang saksi di persidangan yang disumpah sih nggak ada dampaknya lah mungkin. Tapi dokter-dokter yang dihadirkan, yang tahu betul kondisi jenazah dan kondisi korban itu juga kalau tidak dipercaya, karena antara hasil visum dengan tuntutan jauh beda. Nanti saya buka mas, nanti saya buka dalam waktu dekat. Pada waktu itu, Titin pun sempat merasa seolah tidak didengar. Bahkan ia pun mengaku pasrah jika kliennya harus mendekam di balik jeruji besi.
Titin pun berkeyakinan penuh dan seperti apapun perundungan yang datang kepadanya tidak lantas membuat nyalinya ciut. Pasalnya, hal yang dilakukannya itu bukan bersumber dari rasa ingin mendapatkan pujian. Bahkan, ia tidak dibayar sepeser pun untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kan kalau masalah yang saya lakukan terhadap Saka dan Sudirman kan sudah saya lakukan di 2016-2017. Banyak hal yang sudah saya lakukan, dan tapi itu nggak terekspos media karena waktu di 2016-2017 saya sebenarnya udah teriak-teriak, ini salah tangkap, ini ada persoalan, ini nggak benar. Tapi waktu itu memang media tidak mengapresiasi saya, justru yang dibesarkan, yang di blow up itu kekejaman geng motornya. Itu saya rasakan betul, semua media itu yang ini loh ada persoalan, karena kan sidang tertutup Mas, mereka juga nggak bisa, untuk yang dewasa juga sidang tertutup. Jadi nggak bisa mereka lihat, nggak bisa mereka rasakan apa sih yang terjadi di sidang gitu. Nah, setelah sidang saya selalu komunikasi, ditanya wartawan tuh apa yang terjadi, tapi itu nggak pernah secara optimal terbuka. Jadi yang di blow up hanya kekejamannya. Akhirnya saya juga kan lari ke sana sini, saya pernah ke Propam Polda Jabar, saya pernah ke Komnas HAM, saya juga ke Komisi Yudisial. Waktu saya lihat sidang Saka ternyata tidak berjalan seperti sidang anak pada umumnya. Tapi kan hasilnya tidak ada Mas, sampai vonis kepada Saka dan yang Sudirman itu seumur hidup Saka 8 tahun. Jadi saya tuh kenapa nyantai, karena kan mereka mah nggak tahu apa yang terjadi. Mereka nggak ngerti apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi yang paham betul gimana situasinya saat itu, gimana tertekannya saya, gimana saya begitu dikebiri gitu kan, nggak ngerti. Kalaupun saya juga kan nggak mungkin ceritain kepada setiap orang, ini loh yang saya rasakan, kalau nggak ditanya ngapain juga gitu. Kan mereka nggak paham apa sih yang saya lakukan dulu gitu, betapa beratnya saya. Bukan cuma misalnya dengan institusinya, bukan. Ada persoalan-persoalan lain yang astagfirullah, nggak harusnya ini terjadi. Karena mereka betul-betul bukan orang mampu Mas. Saya mendampingi Saka dan Sudirman juga, kalau mereka berpikir, oh ini bayar acara berapa, saya ketawa aja, tanya aja gitu kan. Aneh gitu, orang gimana sih? Masa sih nggak bisa ngelihat penampilannya gitu? Emang sanggup bayar saya berapa? Kasarnya kan gitu. Kadang-kadang bingung saya juga, mau pengacaranya dibayar, astagfirullah. Cuman kan ngapain juga saya jawab. Kalau misalnya saya ngomong gratis juga kan kasihan ya. Kasihan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.